menanggapi sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa yang berbeda pandangan dan mendukung calon lain yang bukan diusung PKB Cilacap. Ketua DPC PKB Cilacap dan calon Bupati Cilacap, Syamsul Rahman menyampaikan niat baiknya untuk merangkul kembali untuk memenangkan PKB dan PKB semakin solid untuk meraih kemenangan di Pilkada 2024. Meski demikian, jajaran pengurus PKB Cilacap sudah melaporkan ke DPD yang nantinya akan diproses sesuai dengan AD atau ART. Menurut Syamsul, sejumlah kader yang melakukan deklarasi dengan mengatasnamakan partai bukan struktural, bukan pengurus inti, mereka lakukan secara pribadi. Namun pihaknya tidak khawatir akan hal tersebut, bahkan semakin solid bagi PKB untuk memenangkan calon bupati dan wakil bupati. Untuk lebih menyolidkan kemenangan Syamsul Cindy, PKB juga akan menggelar deklarasi besar dan konsolidasi dalam waktu dekat dengan melibatkan fraksi yang baru dilantik DPRD, banom-banom hingga pengurus anak ranting. Terkait dengan rekomendasi calon bupati, Syamsul menegaskan dirinya sudah mendapat rekomendasi yang pertama. Rekom kedua berupa B1 KWK yang akan diserahkan serempak dalam waktu dekat karena penyerahan rekomendasi melalui beberapa mekanisme. Mengingkari dari SK yang sudah turun ya Pak? Itu ada sanksi atau bagaimana Pak? Sudah kami laporkan tentunya kepada DPD, DPP, apapun itu dinamika sudah kami laporkan. Yang tentunya nanti DPD dan DPP akan memberikan tindakan sesuai dengan AD/ART. Jadi untuk meyakinkan kesulitan PKB sendiri Pak seperti apa nanti ke depan? Kesulitannya yang tentunya satu insya Allah dalam waktu dekat dari Kamis besok akan melaksanakan deklarasi sebenarnya penguatan lagi. Kalau berbicara sebenarnya dengan deklarasi kita sudah pernah dulu mendeklarasikan bahwa calon bupati itu saya sebagai ketua DPC, terus kemudian calon gubernurnya itu sudah pernah dideklarasikan. Tapi memang untuk menguatkan kembali salah satunya yang kita lakukan dalam waktu dekat adalah deklarasi anggota fraksi yang baru, terus kemudian banom dari PKB dan juga dari DPAC. Kita akan deklarasikan itu lebih menenangkan. Pak Syamsul, mereka kader-kader yang mau kader-kader dari PKB, mereka pastinya punya masa dari PKB intern PKB sendiri, ada kekhawatiran nggak? Insya Allah tidak, malah semakin solid kita semakin baik. Artinya kalau berbicara Pak Musli orang baik, kader PKB baik, beliau sudah 4 periode, beliau baik, sebenarnya komunikasi dengan baik. Mungkin ada perbedaan pandangan yaitu sah saja di dalam pribadi berpolitik. Tapi kalau dari struktural partai tetap tegas bahwa yang diusung, saya kebetulan sudah mendapatkan rekomendasi yang pertama. Memang rekomendasi PKB itu ada beberapa tahapan atau jenjang. Rekomendasi pertama itu sudah mendapatkan dan sebenarnya sudah kami sosialisasikan kepada teman-teman di setiap kesempatan dalam pertemuan DPAC dan juga kemarin terakhir itu di Harlah PKB juga sudah kami sampaikan terkait dengan rekomendasi yang sudah diturunkan PKB. Walaupun memang ada tahapan berikutnya sampai dengan DPKWK seperti halnya menunggu itu dimulai dan rencana akan diserempakkan dalam minggu-minggu depan. Dengan kejadian kemarin Pak, bagaimana cara mensolidkan PKB intern maupun kadernya Pak? Oke, tadi sudah saya jawab, dalam waktu dekat kita akan membuat penguatan melibatkan semua anggota fraksi yang baru, terus kemudian banom-banom badan umum dari partai PKB dan juga di DPRC. Termasuk ke depan kita akan juga memikirkan konsolidasi. Tapi tetap nanti akan merangkul kembali dan juga untuk memperkuat. Semuanya yang dirangkul, yang ibaratnya yang lagi istilahnya mungkin kemarin membuat gerakan seperti itu tetap akan kita rangkul semuanya. Terus kemudian apalagi yang belum pun akan utama kita rangkul semuanya karena kita pengen bagaimana menang di pilkada tahun 2024. Justru apa ya, kalau berbicara tantangan itu menjadi semangat. Jadi semangat bahwa mungkin kita harus bekerja lebih solid lagi, lebih untuk menguatkan lagi infrastruktur yang dimiliki internal PKB sampai ketika partai bisa bekerja memenangkan calon yang diusung PKB yaitu Syamsul dengan Cindy.
tentunya yang terjadi kemarin sekali lagi sudah kami laporkan kepada DPW dan juga DPP, yang tentunya sudah DPP dan DPP juga sudah memberikan arahan apa yang harus kami lakukan dan akan segera kita tindak lanjuti. Intinya apapun itu yang sudah terjadi, muslim sudah orang baik, pengabdiannya banyak ke masyarakat melalui PKB, yang akan kita terus tetap merangkul semuanya yang mungkin kemarin tadi terus semakin mensulitan. Mekanisme di partai itu kan macam-macam. Jadi begini, saya sampaikan sekali lagi, saya sudah mendapatkan rekom yang pertama dari PKB, rekom asli langsung ditandatangani dari DPP. Terus kemudian mekanismenya begitu sudah clear koalisi, kemudian untuk diusulkan ke DPP melalui Bapilu. Nah, kemudian PKB kebetulan ada rencana serentak. Kemarin semalam baru Ketua DPW pengajian di Cilacap dan kami sampaikan informasi kemungkinan juga antara minggu depan mulai 18 sampai dengan tanggal 25 itu sudah kami berikan rekomendasi yang sudah berpasangan yang di KWK. Jadi kalau mekanisme partai kan ada yang pertama surat tugas, ada yang kemudian rekomendasi atau kadang SK, baru terakhir BPKWK, ada yang tak tahapan itu. PKB kalau tidak salah hanya 2 tahapan, rekomendasi 1 dan rekomendasi BPKWK. Berarti besok di PKWK-nya yang Siap. Terus sudah jelas masyarakatnya ini ya. Oke. Untuk seluruh kader PKB, pengurus, baik pengurus struktural atau simpatisan atau kader PKB yang mungkin juga tidak masuk di dalam struktural, saya sebagai pengurus DPC PKB, Ketua Sekretariat Daerah, jadi menyampaikan, mari kita solidkan lagi, mari kita bangkitkan lagi untuk memenangkan calon yang diusung PKB dan calon yang saya sebagai Ketua DPC diusung nanti dan sudah disepakati untuk koalisi dengan partai Golkar, kemudian Demokrat, PKS. Selain karena itu, satu lagi partai pengusungnya dan juga partai PSI. Calon menyusul partai yang lain, tapi dari yang non parlemen juga akan memberikan dukungan. Dan tentunya saja kalau kita menangkan, karena kita semuanya punya niat baik untuk membuat Cilacap lebih baik lagi, lebih bisa lebih maju dan lebih besar lagi. Yang kedua, saya nitip untuk jangan menjelek-jelekan yang lebih banyak. Silakan adu gagasan saja, silakan mending cerita kebaikan Samsul, kebaikan Masindi atau kebaikan masing-masing partai kadernya, bagaimana meraih simpati masyarakat. Sekali lagi, tidak pernah saya menyampaikan hal-hal yang macam-macam, tetapi untuk seluruh masyarakat yang di depan memilih kami adalah untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Jangan sampai menjadi pernikahan terus damai. Terus kemudian yang paling penting adalah memberikan hak pilihnya secara optimal di tanggal 20 Juni. Cukup ya. Terima kasih Pak. Cukup ya. Neni Eko, Cilacap News memberitakan.